Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi jarak, waktu, dan kecepatan. Baik, langsung saja Ibu akan share untuk materi pertemuan pada hari ini. Nah, bisa dilihat. Yang pertama itu ada konsep dasar. Nah, untuk jarak dilambangkan dengan huruf S, yang dimana jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, biasanya satuannya itu kilometer per meter. Lalu yang kedua ada waktu, dilambangkan dengan T, durasi perjalanan. Nah, itu tuh satuannya jam, detik, dan ada pun menit. Selanjutnya ada kecepatan dilambangkan dengan pi, yang dimana kecepatan merupakan jarak yang ditempuh setiap satu satuan waktu, atau jarak per satuan waktu. Nah, untuk satuannya, kilometer per jam. Jadi, teman-teman, di sini perlu kalian ingat, untuk rumus utama dari jarak waktu dan kecepatan itu yang ini. Pi sama dengan S dibagi dengan T, yang dimana P-nya itu kecepatan, dan S-nya itu jarak, dibagi dengan T, T-nya itu waktu. Nah, untuk rumus jarak, yaitu S sama dengan Pi dikali dengan T, lalu untuk kecepatan, Pi sama dengan S dibagi T, lalu waktu, T sama dengan S dibagi dengan Pi. Untuk memudahkan kalian mengingat rumus-rumus yang tadi, kalian bisa menggunakan segitiga berikut. Nah, letakkan yang S-nya itu di atas, P-nya itu di kiri, dan T-nya yang di bawah kanan. Bagaimana cara menggunakannya? Jika kalian ingin mencari rumus S, jarak ini, tinggal kalikan saja yang sisanya yang di bawah ya, P dikali dengan T. Jika kalian ingin mencari rumus P, maka yang dioperasikan yang S dibagi dengan T. Nah, begitupun seterusnya untuk rumus yang waktu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, sebuah mobil menempuh jarak 240 km dalam 4 jam. Hitunglah kecepatannya dalam kilometer per jam. Diketahui, jarak 240 km dan waktunya 4 jam. Ditanyakan, hitunglah kecepatannya dalam kilometer per jam. Nah, dari soal berikut, kira-kira menggunakan rumus yang mana? Betul ya, yang Pi sama dengan S dibagi dengan T. Nah, yang dimana Pi-nya itu merupakan yang ingin kita cari ya kecepatannya. Lalu S-nya itu jarak, yang ini teman-teman. Dan waktunya itu T, ini 4 jam. Jadi betul ya, untuk rumusnya yang Pi, S dibagi dengan T. Nah, tinggal kita operasikan saja di sini. Masuk-masukkan, S-nya itu tadi 240 dan waktunya itu tadi 4. Jadi 240 dibagi dengan 4, hasilnya 60 km per jam. Jadi kecepatannya adalah 60 km per jam ya teman-teman. Lanjut, kita ke contoh soal yang kedua. Arman dan Budi tinggal di kota yang berjarak 300 km. Mereka sepakat bertemu di suatu tempat di antara kedua kota. Arman berangkat dari kotanya pukul 7 dengan kecepatan 45 km per jam. Budi berangkat dari kotanya pukul 7.30 dengan kecepatan tertentu. Jika mereka berpapasan pada pukul 9, berapakah kecepatan Budi? Nah, langsung diketahuinya tadi. Jika kalian menemukan soal cerita yang panjang, cari inti-intinya saja. Seperti ini jarak kotanya itu tadi 300 km.
Lalu waktu dari berpapasan terbit pukul, ini ya teman-teman, pukul 9. Nah, ini tuh tinggal dikurangi saja waktu berpapasan sama pas mereka berangkat. Jadi Arman tadi tuh berpapasan di jam 9, lalu dikurangi jam 7, maka hasilnya 2 jam. Lalu Budi berangkatnya dari 7.30, jadi jam 9 dikurangi 7.30, 1,5 jam. Misalkan kecepatan Budi adalah PB, yang dimana P-nya itu kecepatan, B-nya itu kita misalkan itu kan jadi Budi ya, jadi PB kilometer per jam. Jarak yang ditempuh Arman 45. Ini 45 di mana? Nah, ini ya. Jadi kecepatan si Arman itu 45 km dikali 2. Duanya itu dari yang ini teman-teman. Hasil dari pengurangan waktu berpapasan. Jadi 45 dikali 2, 90 km. Lalu jarak yang ditempuh Budi, ini belum diketahui kan, dikali dengan 1,5. Dengan 1,5 PB kilometer. Karena jarak totalnya tadi 300 km, maka sejumlahkan saja 90 ditambah 1,5 PB sama dengan 300. Benda ruas 1,5 PB. 300 dikurangi 90. Nah, maka hasilnya 210. 1,5-nya disimpan di bawah. Jadi 210 dibagi dengan 1,5. Maka hasilnya 140 km per jam. Jadi kecepatan Budi adalah 140 km per jam. Selanjutnya, ke soal. Silakan kalian kerjakan. Nanti kita samakan jawabannya. Ciamis dan Bandung berjarak 180 km. Doni berangkat dari Ciamis ke Bandung pada pukul 8 dengan kecepatan 40 km per jam. Pada waktu yang sama, Gilang berangkat dari Ciamis ke Bandung dengan kecepatan 50 km per jam. Pukul berapa dan di kilometer berapakah dihitung dari Ciamis mereka berpapasan? Nah, diketahui tadi itu kan kecepatan Doni 40 km per jam. Kecepatan Gilang 50 km per jam. Untuk jarak totalnya 180 km per jam. Nah, misalkan waktu dari berangkat sampai perpapasan adalah T jam. Maka jarak yang ditempuh Doni SD sama dengan Pi dikali T. Maka hasilnya 40 T km. Lalu jarak yang ditempuh Gilang S sama dengan Pi dikali T, hasilnya 50 T km. Untuk persamaannya, S, D ditambah S, G sama dengan S, kita masukkan saja, operasikan hasil-hasilnya. Jadi 40 T ditambah 50 T sama dengan 180. Ini jumlahkan. Ya, ini. Nah, ini tuh kita jumlahkan menjadi hasilnya yang ini, 90 T. Lalu 180 yang ini dibagi dengan 90. Maka hasilnya 2 jam ya teman-teman. Untuk waktu berpapasannya tinggal 8 ditambah dengan hasil yang tadi 2 jam. Berarti hasilnya 10 jam 10. Titik berpapasan dihitung dari Ciamis, maka jarak yang ditempuh Doni 40 dikali 2 sama dengan 80 km. Jadi mereka berpapasan pada pukul 10 di kilometer 80 dari Ciamis. Selanjutnya soal yang kedua, sebuah mobil menempuh perjalanan dalam 3 bagian. Bagian pertama, mobil menempuh 120 km dengan kecepatan 60 km per jam. Bagian keduanya itu menempuh 150 km dengan kecepatan 50 km per jam. Bagian ketiganya menempuh 90 km dengan kecepatan 45 km per jam. Berapakah kecepatan rata-rata mobil untuk seluruh perjalanan? Kita samakan jawabannya.
Nah, bisa dilihat di sini. Untuk jarak total, jaraknya itu 120 ditambah 150 ditambah 90, hasilnya 360 ya teman-teman. Nah, terus kita hitung untuk total waktu. Tadi yang bagian pertama, 120 dibagi dengan 60, hasilnya 2 jam. Lalu yang bagian kedua, 150 dibagi 50, itu 3 jam. Dan yang terakhir, untuk bagian ketiga, 90 dibagi dengan 45 dengan 2 jam. Betulkan saja, kalau jumlahkan semua ini menjadi 2 tambah 3 tambah 2. Dan jadi totalnya itu 7 jam. Nah, baik. Jadi untuk kecepatan rata-ratanya, P sama dengan S dibagi T. Yang dimana tadi total jaraknya itu 360 dan total waktunya itu 7 jam. Jadi 360 dibagi 7 itu menghasilkan rata-rata 51,43 km per jam. Diperkirakan 51,43 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata mobil untuk seluruh perjalanan adalah 51,43 km per jam. Baik teman-teman, untuk kesimpulan pada materi kali ini, materi jarak, waktu, dan kecepatan saling berkaitan dalam perhitungan gerak. Jarak menunjukkan seberapa jauh suatu benda berpindah, waktu menunjukkan namanya perjalanan, sedangkan kecepatan menunjukkan seberapa cepat benda bergerak. Hubungan ketiganya dapat dinyatakan dengan rumus. Ingat ya, tadi P sama dengan S dibagi T, lalu untuk rumus S sama dengan P dikali T, untuk T sama dengan S dibagi dengan P. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah sehari-hari, seperti memperkirakan waktu tempuh, menentukan kecepatan, atau menghitung jarak yang ditempuh. Baik, terima kasih.